Halo rekan-rekan Atrivi semua, hari ini Twitter rame lagi ya. Jadi ada penipuan yang mengaku petugas bank. Jadi seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya, mungkin modusnya hanya dimodifikasi aja. Jadi tiba-tiba kita akan mendapatkan WhatsApp seperti ini ya, pemberitahuan WhatsApp seperti ini, atau pemberitahuan WhatsApp juga seperti ini ya. Jadi ada yang kadang mengaku kopnya itu BCA, ada yang kopnya itu BRI. Jadi intinya pemberitahuan seperti ini ya. Ini bisa dilihat ya. Nah, di pemberitahuan ini dijelaskan bahwa ada kenaikan tarif 150.000 per bulannya gitu, dan kita dipilih untuk dan kita dianjurkan untuk memilih setuju atau tidak setuju. Jadi intinya tuh modusnya seperti itu. Tiba-tiba ada WA masuk, kemudian ada pemberitahuan dari bank tersebut. Kadang ada bank BRI, kadang ada bank BCA, kadang bank Mandiri, penipu kadang mengaku dari bank BNI dan sebagainya lah. Intinya penipu ini WhatsApp ke kita. Nah, kemudian kita disuruh memilih setuju atau tidak setuju. Lah caranya memilih gimana gitu? Penipu akan memberikan link seperti ini. Nah, nanti penipu akan menganjurkan kita untuk melakukan klik link seperti ini ya. Setelah kita lakukan klik link tersebut, kemudian ada pertanyaan gitu. Ada pertanyaan setuju atau tidak setuju dengan tarif layanan baru. Kita disuruh untuk mengeklik gitu. Sebenarnya sama aja kalau kita klik setuju ataupun kita klik tidak setuju, nanti hasilnya juga sama aja. Nah, kemudian setelah kita klik, nah ini yang krusial, penipu ini memberikan form yang akan meminta kredensial data-data kita. Ini yang sangat berbahaya. Jadi penipu akan meminta nomor telepon, nomor kartu ATM, biasanya nanti password sama CVV. Jadi kalau kita mengisi form ini, maka otomatis penipu ini akan bisa menguasai M-Banking kita. Nah, kemudian mengacak-ngacak M-Banking kita dan menguras M-Banking kita. Nah, seperti itu ya. Jadi, teman-teman tetap harus waspada. Jadi, kalau mendapatkan pemberitahuan dari nomor yang tidak dikenal, teman-teman sebaiknya itu meng-cross-check ke call center asli bank tersebut gitu ya, call center asli bank tersebut. Jadi bedanya gimana kalau kita itu dapat WA resmi sama tidak resmi? Kalau WA resmi itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contohnya WA resmi dari BNI itu ada tulisannya BNI, kemudian ada centang hijaunya seperti ini. Nah, tapi centang hijaunya ditulis sebelah tulisannya ya, bukan di logonya ya. Kadang-kadang penipu itu mengakali logonya itu dikasih centang biru kan gitu. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi jangan pernah memberikan informasi pribadi kita seperti nomor kartu, kemudian seperti username, password, kemudian OTP, itu jangan pernah dikasih ke pihak manapun meskipun itu mengaku dari pihak bank. Sebenarnya kalau kita jeli dari beberapa kasus yang saya temui itu, contohnya surat yang ini ditampilkan lagi ya, atau surat yang ini. Nah, itu bahasanya itu tidak baku dan aneh gitu. Ada banyak-banyak ejaan yang menurut saya itu tidak baku, dan itu tidak mungkin sebuah institusi perbankan itu menggunakan ejaan seperti itu. Jadi ejaannya itu ada, kalau kita jeli itu agak-agak aneh gitu. Nah, kemudian yang kedua itu dikirim dari nomor-nomor pribadi. Jadi dari nomor pribadi, bukan dari yang resmi seperti ini ya, bukan dari yang resmi seperti ini, tapi dari nomor-nomor pribadi. Nah, seperti contohnya ini. Nah, nomor-nomor pribadi ini macam-macam ya, 08 sekian, atau mungkin bahkan dari nomor-nomor luar negeri, misalnya +1 itu dari Amerika dan sebagainya. Nah, jadi intinya teman-teman kalau mendapatkan informasi itu jangan panik. Seperti contohnya di kasus ini, kalau tidak segera mengisi form, maka mulai saat ini transaksi akan dipotong auto debit 150.000 per bulan. Penipu menakutinya seperti itu. Kemudian kita panik, kita ngisi data, hilanglah semua uang kita yang dikuras oleh penipu melalui M-Banking yang mereka kuasai kan gitu kan ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, harus ekstra waspada. Jadi kalau ada nomor-nomor yang tidak dikenal, nomor asing, kemudian menawarkan atau kemudian memberi pemberitahuan, sebaiknya di cross check langsung ke call center asli. Dan ini pihak BCA ataupun pihak BRI sudah klarifikasi bahwa kenaikan tarif semacam itu hanya hoax, itu tidak ada. Jadi
pasti fake penipuan. Jadi pasti fake penipuan. Jadi banyak korban, ada yang kemarin 1 miliar lebih. Jadi modusnya hampir sama. Kemudian kita ngeklik suatu link, kemudian kita memberikan kredensial informasi kita, termasuk username, termasuk password, termasuk OTP, nomor telepon, nomor kartu ATM, kita kasih ke mereka, ya sudah lah. Dan teman-teman harus kembali lagi saya ingatkan berkali-kali, kalau sudah kena penipuan social engineering seperti ini, kemungkinan besar bank tidak akan mau mengganti kerugian yang timbul ya. Karena apa? Karena ini murni kesalahan kita, karena ini murni karena ketidaktahuan kita mungkin ya, sehingga kita mengikuti aturan main para penipu. Jadi penipu sudah menguasai kita, penipu sudah menguasai username kita yang seharusnya tidak pernah diberikan kepada siapapun. Jadi pihak bank tentu akan menolak komplain kita jika kita terkena modus social engineering seperti ini ya. Jadi teman-teman harus ekstra waspada. Modusnya itu banyak dan selalu dimodifikasi, modifikasi. Intinya ya ujung-ujungnya minta data-data pribadi, kemudian minta OTP. Ujung-ujungnya kebanyakan modusnya ini kalau akhir-akhir ini tak perhatikan seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan pernah memberikan informasi pribadi. Kalau banyak teman-teman yang berpikir bahwa ini tapi korp suratnya ini resmi loh, ada tulisannya BCA, ini ada tulisannya BRI. Hey, ingat ya, ingat. Jadi membikin korp itu hanya tempelan gambar itu tidak menjamin bahwa itu berasal dari pihak BCA resmi atau pihak BRI resmi atau pihak Mandiri resmi atau pihak BNI resmi. Kenapa? Itu hanya tempelan aja. Penipu hanya mencari gambar atau membuat gambar kemudian ditempelkan saja, kan gitu. Nah, sama juga saya mengeklik link, nanti di atas linknya itu yang seperti saya tunjukkan tadi ini ya, linknya itu ada logo BCA-nya, berarti kan asli. Enggak. Jadi link-link ini, web palsu ini sudah banyak sekali berkeliaran di internet. Jadi jangan asal percaya mentang-mentang ada gambarnya BCA dianggap dari BCA asli, mentang-mentang ada gambarnya BRI dianggap dari BRI asli. Enggak, teman ya. Jadi penipu-penipu ini sudah bikin website phishing banyak sekali. Satu di blok pemerintah bikin lagi. Jadi bikinnya banyak sekali. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan bisa membedakan mana yang bank asli dan mana yang bank abal-abal, mana website bank asli, mana website bank abal-abal, mana sosial media Instagram, Twitter, Facebooknya asli pilihnya bank, mana yang abal-abal. Teman-teman harus perhatikan ya. Cirinya gimana sudah kita bahas di video-video sebelumnya, ini udah banyak sekali ya. Jadi rame lagi di Twitter ya. Jadi ternyata banyak yang sudah kena. Jadi meskipun penipu ini sebenarnya asal aja, mereka tuh asal kirim pakai WA sender atau WA broadcast. Jadi sekarang itu kan ada aplikasi yang WA broadcast itu satu hari itu bisa ngirim ke 10.000 nomor. Jadi penipu ini mainnya gitu aja, kirim asal, nanti kalau ada yang nyaut atau ada yang jawab ya sudah kita mainkan gitu kata penipu ya. Jadi teman-teman hati-hati, ini udah banyak sekali korban. Jadi saya sudah bolak-balik mengingatkan di channel ini, hati-hati dengan modus social engineering, karena kalau teman-teman kena modus social engineering ini, uang teman-teman tidak akan diganti sama bank. Udah, tidak akan diganti karena salahnya teman-teman sendiri yang memberikan informasi ini kepada penipu. Oke, jadi mungkin ini aja kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sebarkan video ini biar tidak banyak lagi teman-teman yang tertipu. Sebarkan video ini, share video ini kemanapun sehingga korbannya itu udahlah cukup itu, udah kita tekan korban penipuan. Udah banyak sekali korban penipuan. Mudah-mudahan dengan edukasi di Atrivi ini korban penipuan semakin hari semakin tidak ada. Jadi penipunya sudah tidak bisa nipu lagi karena korbannya udah pinter-pinter. Oke, gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.